Orang tua saya mengendarai Rolls-Royce setiap hari. Tapi anak saya hanya bisa naik bar besar untuk berangkat kerja. Karena ayahnya adalah orang terkaya di negeri ini. Namun untuk melatih putranya menjadi penerus yang mumpuni. Jadi dia mengadopsi rencana pengentasan kemiskinan untuk putranya sejak dia masih kecil. Namun putra saya tidak hanya tidak menyukai kondisi buruk di rumah. Sebaliknya, dia malah semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak hanya menerima banyak sertifikat kehormatan di usia muda. Dan dia juga lulus dari Universitas Huaking, universitas terbaik di Tiongkok. Dia juga sangat senang dengan penampilan putranya. Dan sekarang saya ingin mewarisi triliunan asetnya. Hanya ada satu ujian akhir yang tersisa, yaitu membiarkan putranya memulai dari awal. Dan memulai bisnis dengan sukses. Dan dia sudah melakukan segala persiapan untuk putranya. Langkah pertama, pertemuan kebetulan. Bangsawan, dalam perjalanan ke wawancara anak saya, atur pertemuan kebetulan. Biarkan dia berkenalan dengan orang-orang di masyarakat kelas atas. Datang. Tidak bagus. Ketua kami terjatuh. Ada yang bisa bantu saya? Oh, ketua kami. Ketua kami terjatuh. Ada yang bisa bantu saya? Apakah kamu baik-baik saja? Saya akan datang. Apakah kamu baik-baik saja? Bantu aku masuk dan memberi jalan. Tunggu sebentar. Pemuda, terima kasih. Apakah Anda di sini untuk wawancara di perusahaan kami? Ini resume saya. Resume yang luar biasa. Pemuda, apakah Anda punya rencana untuk memulai bisnis? Setelah memperoleh syarat-syarat dasar untuk memulai usaha, sampai pada langkah kedua, menelepon teman. Putra saya lulus dari Universitas Huaking. Teman sekelas saya semuanya adalah siswa terbaik profesional. Mereka melakukan banyak hal bersama-sama. Tingkat keberhasilan meningkat pesat. Bibi Zhang, saya mendengar bahwa Anda ingin memulai bisnis. Kami semua sangat bahagia. Apakah kamu bersedia membantuku? Suatu kehormatan. Seperti yang diketahui semua orang. Alasan kenapa teman sekelasnya bersedia. Mulailah bisnis dengan orang ini. Itu karena ayahnya. Saya sudah menghabiskan 1 juta. Menyuap mereka. Hanya agar anak saya bisa memulai bisnis yang sukses. Berikutnya giliran Anda. Langkah ketiga adalah PlayerUnknown's Battlegrounds. Dia sengaja mengaturnya untuk putranya. Kantor tanpa AC. Dan sang ibu melihat putranya yang berharga. Harus sangat menderita. Saya langsung menjadi tidak bahagia. Tanyakan langsung pada pengemudinya. Matikan AC di dalam mobil. Biarkan uang muka juga mengalaminya. Perasaan tidak memiliki AC. Justru karena perusahaan orang itu tidak memiliki AC. Jadi tidak ada satupun karyawan yang direkrut. Saat itu, aku selalu naksir pria ini. Wanita kaya itu masuk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya akan bergabung dengan perusahaan orang ini. Bersiaplah untuk memulai bisnis dengannya. Namun pemuda itu melihat bahwa hari itu sangat panas. Sungguh tak tertahankan tanpa AC. Jadi saya pikir, berlari untuk dibawa pulang dan dapatkan uang untuk memasang AC. Kapan ini akan terjadi? Jiang Shengtian, bahkan dalam situasi putus asa, dia juga tidak panggil siapapun untuk meminjam uang. Masih berpikir untuk mengandalkan diri sendiri. Putaran pengujian ini, lulus. Itu masternya, pengatur, kirim beberapa baris AC masuk. Kemudian, nyalakan AC dengan cepat. Padahal ada AC. Di lingkungan ini, sangat sulit untuk merekrut talenta apapun. Apakah Anda ingin putra Anda menghadiri konferensi teknologi? Itu sudah sangat terlambat. Bagus. Saya memiliki langkah keempat, penyimpanan kegelapan. Halo, ini harus menjadi kesimpulan saya. Ma Zhenyuan, Anda adalah komunitas pemrograman. Guru Ma yang terkenal. Halo, saya adalah guru terkenal Ma di dunia pemrograman. Berani. Siapa yang pesan bawa pulang selama jam kerja? Ini aku. Katakan saja Ma Zhenyuan. Apa yang salah? Peraturan perusahaan. Anda tidak diperbolehkan memesan takeaway selama jam kerja. Jika tidak, Anda akan dipecat. Tidakkah kamu tahu? Perusahaan berhati hitam seperti Anda. Saya tidak ingin tinggal lagi. Kamu pergi. Jika kamu pergi, jangan kembali. Saya akan segera melarang Anda di seluruh industri. Mencegah Anda mendapatkan pekerjaan. Anda hanya bisa mendatangi perusahaan kecil yang baru saja memulai. Pemuda Wenyan buru-buru mengejarnya. Bersiaplah untuk mengambil master ini di bawah komando Anda. Tanpa diduga, pihak lain setuju tanpa ragu-ragu. Kalaupun perusahaannya tidak punya AC, dia bersedia. Karena semua ini sudah diatur oleh ayah pemuda tersebut. Guru Ma, Guru Bu. Guru Ma, apakah Anda Tuan Ma Zhenyuan Ma? Anda adalah majalah Three Kingdoms Times. Pak Ma yang dinilai sebagai programmer jenius oleh luar negeri. Sungguh seorang penulis. Itu benar-benar kamu, Guru Ma. Mengapa kamu di sini? Anda datang. Guru Ma ada di sini untuk bekerja. Kamu tidak tahu.
Guru Ma dipecat. Siapa kamu? Kalian juga? Apa yang kamu bicarakan? Guru Bu. Anda tidak perlu semua orang tenang, bukan? Mulai dari hari ini, Guru Ma adalah salah satu dari kita. Semua orang dipersilakan. Bagaimana kamu menjadi Guru Ma? Aku akan menjalankan takeaway. Saya kebetulan melihat Guru Ma bertengkar dengan bosnya. Bos bilang dia akan dilarang. Jika tidak, Guru Ma akan datang ke tempat kita. Suatu kebetulan. Saya ingat dia direkrut oleh banyak perusahaan internet. Bahkan jika Anda dipecat, tidak mungkin diblokir oleh industri. Di samping itu, kedua putra Dewa Tianxi dari Universitas Huaqing. Berapa gaji yang Anda berikan kepadanya per bulan? 5.000. Sebulan. 1 hari. Guru Ma memberitahuku dalam perjalanan ke sini. Dia bilang dia tidak peduli dengan hal ini. Dia sangat menghargai kita, pemuda dengan ide. Kemudian mereka mulai berangkat kerja. Tapi karena tidak ada AC, jadi mereka kepanasan hingga seluruh tubuh mereka basah oleh keringat. Xiao takut kalau wanita akan menderita bersamanya. Jadi saya menyarankan dia untuk kembali dan menikmatinya. Kehidupan seorang wanita kaya. Tapi bagaimana bisa seorang wanita berkata seperti itu? Selama aku bisa berada di sisi Xiao, tidak peduli seberapa keras atau melelahkannya dia bersedia melakukannya. Apakah Anda punya informasi tentang gadis kecil ini? Bagaimana latar belakang keluarga Anda? Keluarga Song adalah keluarga lokal yang kaya. Asetnya sekitar 100 miliar. Miskin adalah miskin. Tapi mari kita nikahi menantu perempuan. Juga sepadan. Kuncinya adalah, dia masih bersedia bekerja di lingkungan yang sulit seperti itu. Mari kita mulai bisnis dengan putra kita. Ketahanan ini jarang terjadi. Membutuhkan waktu. Ayo pergi ke rumahnya dan melihat-lihat. Itukah yang mengantarkan AC? Lebih dekat ke utara. Anda di sini untuk melakukan akupuntur untuk saya. Jangan nyalakan AC. Sun Zi, ada apa denganmu datang menemuiku? Siapa yang merampokmu? Saya di sini untuk mencari teman sekelas Song Sui. Teman sekelas Sui, datanglah ke tempatku. Saya akan memberi Anda kantor terpisah. Minuman ber-AC dan makanan ringan buah. Apa yang kamu lakukan dengan sekelompok orang miskin? Siapa yang kamu tegur? Ketua Jiang, bukankah kamu juara lomba tenun kertas nasional? Mengapa kamu di sini? Saya memulai bisnis dengan teman sekelas Jiang. Bisnis apa yang Anda jalani dengan orang miskin? Saya akan memberi Anda 20.000 sebulan. Datanglah padaku. 20.000. Siapa orang ini? Apa yang ingin dia lakukan? Namanya Sun Zi. Karena kami mencintai Nona Sui. Tapi bagaimana dengan Nona Sui? Semakin dekat dengan tuan muda lagi. Jadi dia terus mempersulit tuan muda. Dia juga ingin mencuri putraku Jiang. Guru Bu. Kaum muda. Kamu datang juga, kepalamu sempit. Negara, apa yang Guru Ma lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini, Guru Ma? Apa yang sedang kamu lakukan? Dan mereka semua datang untuk bekerja. Tuan Chen dari Fei Group, Hong Wei dari grup Tengtian. Ada juga 2 raja Daikin Group, Zhao Dong dan Zhao Bei. Melihat perusahaan Xiao Wu memiliki begitu banyak bos legendaris, saya berpikir jika saya bisa memiliki perusahaan ini, bukankah menjadi orang kaya sudah dekat? Jadi dia berkata dengan suara yang bagus dan marah. Biarkan Xiao Wu menjual perusahaan itu kepadanya. Tapi Xiao Wu tidak mau mati atau mati. Dan dia melihat Xiao Wu bersulang dan menolak menerima minuman hukuman. Jadi saya buru-buru berlari keluar dan memanggil bos kulit hitam itu. Biarkan dia membawa beberapa saudara dan memberi pelajaran pada Xiao Wu. Kemudian dia secara tidak sengaja melihat sebuah Rolls Royce. Dan mobil ini hanya dimiliki oleh keluarga orang terkaya. Jadi dia berlari dengan tergesa-gesa. Bersiaplah untuk menyanjung beberapa patah kata di depan orang terkaya. Agar masa depanmu cerah. Bagaimana saya bisa mengharapkan detik berikutnya? Persetan dia untukku. Siapa yang disebut Jiang San? Saya. Namamu adalah Jiang San. Berlututlah. Apakah Sun Zi memintamu untuk datang? Nama Tuan Sun juga milik Anda. Berlututlah untukku. Biarkan aku pergi. Pernahkah Anda belajar seni bela diri? Ketika saya masih kecil, kakek saya meminum pil diet. Terkejut, kakek dari produk penurun berat badan. Mudah untuk dikatakan. Kakak ipar, saya tidak melihat Anda masih berlatih sebagai anggota keluarga. Hari ini aku melihat kamu begitu keras kepala. Ayo saudara-saudara, berhenti. Senior, selamatkan aku. Nyonya Jiang Fengzhang, jalan masih panjang dan jalan masih panjang. Anakku akan segera menikah. Biar ku beritahu padamu. Selamat untuk kalian berdua. Kamilah yang seharusnya mengucapkan selamat kepada Anda.
Apa? Yang ingin kamu nikahi adalah putriku? Tidak, sama sekali tidak. Putriku adalah pilar telapak tanganku, adalah hidupku, menjadi milikku. Hadiah pertunangan sebesar 20 miliar. Orang buta ini membuang-buang waktunya. Mertua saya juga membayar 20 potong warna merah untuk putri saya. Ini semua tentang menang atau kalah untuk bertahan hidup. Menguburmu, menjadi maharku. Lalu kita harus membangun 20 villa lagi. Persiapkan dulu untuk cucu Anda. Saya bersedia untuk menghormati. Apa yang terjadi? Kata ayahku, itu adalah pria super kaya yang datang untuk melamar. Dia menolak dengan segala cara yang mungkin. Namun metode lawan sangat sulit dalam segala hal. Jika paman tidak setuju, biarkan aku dihancurkan dari rumah. Mengapa ada orang seperti itu di sini? Itu terlalu berlebihan. Yang Zen, apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir, saya akan memikirkannya. Jika tidak, kamu berpura-pura menjadi pacarku. Pulanglah bersamaku. Katakan saja aku sedang mengandung anakmu. Benar atau salah? Yang Suai, aku bercanda. Ini, menurutku tidak apa-apa. Tidak, Tuan. Wanita itu mengambil pacarnya, datang ke pintu. Pacar, sangat berani.